segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan, karena semua pasti dirancang oleh Tuhan. Jadi kita akan berbicara tentang teladan iman Abraham. Kalau sebelumnya minggu lalu ada berbicara tentang iman Habel, iman Henok, dan minggu terakhir ada iman Nuh, dan 2 minggu ke depan ada mengenai iman Sarah dan iman Musa. Puji Tuhan, ya, saya kira semua orang sudah sangat mengetahui tentang Abraham ini. Karena kalau predikat yang disematkan kepada Abraham itu adalah sebagai bapak orang percaya. Jadi saya yakin semua, atau bahkan ada yang lebih mengetahui daripada saya. Tetapi kalaupun saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan tentang teladan iman Abraham, saya yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui saya, dan ada juga yang Tuhan ingin lakukan terhadap diri saya. Karena ketika saya merenungkan ini, belajar tentang firman ini, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada saya terkait dengan bagaimana iman Abraham ini. Mari sama-sama kita buka Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, nanti kita langsung melompat ke ayat 17 sampai yang ke-19. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, selanjutnya ayat 17 dan 19. Kita bergantian membacanya. Saya ayat yang ke-11, nanti bergiliran sampai di ayat yang ke-19 kita bersama-sama. Kita mulai. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman yang dia dan Sarah bersama keluarga ayat 17. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Sama-sama kita baca ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun datang orang mati. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama-sama membaca. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18 ini, ayat yang ke-8, dikatakan di situ karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saya kira ini apa ya? Sesuatu yang mungkin kalau kita diajak ketemu seseorang, itu saya pernah begitu ya. Ayo nanti sore kita ketemu seputaran Bilangan Senayan. Saya masih bingung bilangan daerah Senayan ini di mana nantinya. Makanya untuk mengantisipasinya, saya harus sudah cepat-cepat berangkat sampai nanti menantikan titik yang akan ditentukan. Jadi kira-kira Abraham begitu. Jadi karena iman Abraham taat. Jadi pertama yang kita dapatkan di sini, Abraham taat. Tapi Bapak Ibu, Abraham tidak cuma taat, tetapi apa dikatakan?
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya itu menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat. Terkadang kita ketika mengimani sesuatu, kita hanya berhenti kepada taatnya, kita percaya, tetapi kita berhenti pada percayanya, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi hanya sekedar kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu tetapi tidak berbuat. Jadi ibaratnya seperti menantikan bintang turun jatuh dari langit. Tidak ada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan. Sama misalnya seperti ketika saya memulai pelayanan saya selalu berdoa. Akhirnya pada tahun 2017 mengikuti pelayanan, dan begitu juga di tahun 2019 karena pandemi dan ada sesuatu hal di tempat kami pelayanan, akhirnya bubar itu. Tapi saya tidak meyakini bahwa saya itu akan menjadi gembala, karena saya masih merasa terlalu banyak kekurangan. Apalagi kalau untuk mengembalakan jemaat ini, hati itu harus lapang. Jadi saya masih merasa, sehingga pada saat itu akhirnya saya berhenti pelayanan sampai akhirnya bergabunglah kembali di tempat ini. Tetapi sampai saat ini pun, secara jujur saya katakan, saya masih terus mengkonfirmasi kepada Tuhan. Walaupun saya meyakini bahwa Tuhan memanggil saya dalam pelayanan, tapi saya masih terus melakukan konfirmasi terhadap Tuhan. Jangan-jangan itu hanya perasaan saya bahwa saya dipanggil untuk pelayanan. Jangan-jangan itu bukan panggilan Tuhan, tapi hanya kemauan saya. Jangan mentang-mentang karena tamatan teologi harus pelayanan di gereja. Bisa jadi pelayanan di tempat lain. Karena dulu ketika tamat SMA, saya itu kan memang waktu SMA mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Pada saat itu saya meyakini bahwa saya dipakai Tuhan di dalam bidang politik. Jadi saya meyakini bahwa ladang pelayanan saya itu adalah dunia politik, bukan dunia penggembalaan seperti ini, bukan dunia pelayanan di gereja. Tetapi karena pada saat itu saya sambil bersaksi, pada saat 2004 saya dipercaya menjadi pimpinan partai politik di salah satu provinsi, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan 3 orang menjadi teman saya di partai ini. Itulah karena keyakinan saya bahwa saya itu dipakai di politik. Makanya pada saat itu seharusnya kan, karena saya sebagai pimpinan, saya seharusnya berhak mendapatkan posisi nomor 1, terus seharusnya bisa menjadi anggota dewan. Tapi karena saat itu ada datang seorang laki-laki, pada saat kami rapat dia berbicara Tuhan, wah, hati saya langsung tergerak. Jangan-jangan ini yang diutus Tuhan itu menjadi teman saya. Akhirnya saya kasih posisi saya ke beliau dan jadilah menjadi anggota DPRD provinsi. Walaupun pada perjalanannya itu nanti cerita yang lain dan kesaksian yang lain, bagaimana dia mencoba menjelek-jelekkan saya, memusuhin saya ketika sudah menjadi anggota dewan, dan saya tetap menganggap dia sebagai sahabat saya, karena prinsip saya itu bahwa saya itu dipanggil dalam partai politik itu menjadi pelayan Tuhan. Jadi walaupun sekarang seperti saya katakan tadi, saya sudah melangkah. Jadi ketika saya mengimani bahwa saya dipanggil melayani di gereja-gereja melalui pelayanan mimbar, tapi sampai saat ini secara jujur saya masih terus mengkonfirmasi kepada Tuhan. Makanya ketika saya bercerita, misalnya ketika saya berpuasa 40 hari, terus ada
konfirmasi lagi untuk melanjutkan 40 hari. Ya itu tujuannya untuk mengkonfirmasi kepada Tuhan, termasuk kemarin di di 3 minggu sebelumnya saya puasa 1 hari 1 malam, terus di minggu selanjutnya 2 hari 2 malam, terus kemarin saya mengakhiri puasa 3 hari 3 malam hanya untuk mengkonfirmasi apa maunya Tuhan terhadap hidup saya. Karena saya menyadari ketika saya mengimani sesuatu itu benar-benar harus maunya Tuhan, bukan maunya Fernando, bukan hanya maunya siapa, tetapi karena maunya Tuhan. Jadi ketika saya melangkah itu betul-betul karena keinginan Tuhan. Jadi Abraham begitu juga ketika dia melakukan, dia taat dan bertindak walaupun tempat tujuannya belum dia ketahui, tapi dia tetap pergi. Dia tetap melangkah. Seperti dikatakan di ayat di Kejadian 12 ayat 1 sampai, tapi bukan melalui pengadilan ya Pak Malango ya, tapi Tuhan yang meminta. Kalau sekarang harus melalui pengadilan. Dia akan menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Terbukti tidak? Terbukti bahwa Abraham memiliki banyak keturunan dan namanya masyhur. Dan kita mengenal Abraham sebagai bapak orang percaya. Jadi ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, imani itu, lakukan. Jangan hanya berhenti mempercayai tetapi tidak melakukan. Kita contoh apa yang sudah dilakukan oleh Abraham. Dia bukan berhenti hanya percaya, dia tidak hanya berhenti hanya mengimani apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, tapi dia berbuat nyata. Jadi begitu juga ketika kita ada mengimani, misalnya seperti sekarang adik-adik mahasiswa mengimani bahwa dia akan dipakai Tuhan, lakukan, tetap bekerja, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan asal-asalan. Karena kalau asal-asalan, sama seperti ini, Abraham ini walaupun melangkah ini bukan asal-asalan dia, tapi dia melakukan yang terbaik. Jadi bukan sambil bukan loyo-loyo kan gitu. Dia dengan siap siaga, dengan segala daya upaya dia lakukan, dia bertindak. Jadi bukan hanya sekedar melakukan, bukan hanya sekedar melangkah, tapi dia meyakini, mengimani bahwa apa yang dijanjikan Allah itu akan ditepati. Makanya dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Walaupun dari kita mungkin ada saat ini belum mengetahui apa rancangan Tuhan, baik itu mungkin dalam pelayanan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau tadi Pak Malango sudah bersaksi misalnya dalam kehidupan keluarganya bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan. Begitu juga dalam apa yang kita lakukan itu. Jadi bukan sekedar kita mengimani, melangkah, tapi ada poin yang bisa didapatkan oleh orang lain, bahwa melalui iman percaya kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya sekedar kita menikmati, bukan hanya kita sendiri yang menikmati, tapi orang lain yang juga bisa menikmati melalui kesaksian hidup kita. Bagaimana kita taat, bagaimana kita mengimani dan melakukan langkah-langkah yang konkret ketika Tuhan memerintahkan sesuatu bagi kita. Jadi sesuatu yang luar biasa.
Makanya ketika saya coba merenungkan ini, luar biasa sekali. Bagaimana dengan saya? Makanya jadi saya pun terus melakukan introspeksi diri terkait dengan bagaimana iman percaya saya, bagaimana tentang langkah-langkah perbuatan yang saya lakukan terkait dengan apa yang saya yakini, apa yang saya imani, bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan, yang sudah siapkan itu Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi saya kira bukan kebetulan juga ketika saya dikasih membahas tentang ini, karena ini juga merupakan koreksi, introspeksi bagi saya. Jadi kenapa misalnya bukan masalah salah gitu kan, bukan masalah lu yang diminta kepada saya untuk mengkorbankan, karena saya meyakini ini juga bagian dari teguran, bagian introspeksi bagi saya, bagaimana saya coba membangun iman saya itu secara benar. Ini sesuatu luar biasa. Selanjutnya apa kita dapatkan dari firman Tuhan pada pagi siang hari ini? Di ayat yang ke-19, ayat yang ke-9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Luar biasanya, di sini juga iman dari Abraham, dia setia menantikan janji Tuhan itu. Dia nggak bikin plan plan A, rencana A, B, C, enggak. Dia tetap kepada apa yang dia imani. Dia katakan di situ, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah. Jadi ini kan dia belum belum sepenuhnya menjadi milik dia gitu kan. Misalnya seperti begini, kalau bapak ibu dikasih tanah, dibilang iman bapak ibu, tanah ini akan menjadi milik saya, akan dikasih gratis sama pemiliknya, gitu kan. Terus bapak ibu diam di situ. Terus karena bapak ibu meyakini, mengimani itu tanah yang akan Tuhan berikan, maka bapak ibu akan mengusahakannya dengan baik. Begitu juga dengan Abraham ini. Jadi bapak ibu akan berani bangun rumah di situ karena mengimani dan kalau meyakini ya. Begitu juga dengan Abraham ini. Dia meyakini, jadi bukan sekedar dia nanti yang akan tinggal di situ, tetapi siapa dikatakan? Dikatakan bahwa juga akan didiami oleh anak dan ahli warisnya, yaitu Ishak dan Yakub. Jadi dia imannya itu bukan berhenti stuck gitu, tapi dia meyakini itu sampai tuntas. Sama misalnya ketika kita meyakini bahwa kita dipakai Tuhan dalam pelayanan ini, ya kita meyakini itu sampai tuntas, sehingga pekerjaan itu secara bertahap kita lakukan bagaimana pekerjaan Allah itu bisa sampai tuntas. Abraham dikatakan diam di tanah itu, seolah-olah bahwa tanah itu sudah menjadi miliknya, dan anak-anaknya, keturunannya menjadi ahli waris janji itu. Kalaupun kita ada memegang janji Tuhan terhadap pribadi kita, ada janji Tuhan terhadap diri kita, peganglah itu sampai nanti anak cucu kita juga akan menikmati
Kalau Tuhan berkata, diberkatilah engkau, baik di ladang maupun Tuhan pegang itu, bahwa anak cucu kita akan diberkati. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir boleh, tapi tidak ada lagi kekhawatiran yang berlebihan, yang mengkhawatirkan bagaimana dengan anak saya nanti, bagaimana dengan cucu saya nanti. Karena janji Tuhan lah yang mengatakan. Karena dikatakan bahwa sedangkan burung pipit saja dia pelihara, apalagi anak cucu kita. Bukan sampai anak cucu kita, tetapi keturunan-keturunan mereka juga. Ketika kita memegang janji-janji Allah. Cuma sekarang, apakah kita memegang janji-janji Allah itu dengan sungguh-sungguh atau tidak? Itu yang menjadi introspeksi bagi kita sekarang. Dan itu yang menjadi introspeksi saya. Apakah saya sudah memegang janji-janji itu dengan sungguh-sungguh? Janji-janji Allah dengan sungguh-sungguh kepada saya melalui firman, bahwa Tuhan akan memberkati. Sehingga tidak terlalu berpikir bagaimana nanti untuk masa depan anak cucu saya. Tetapi perlu juga berhikmat gitu kan. Kalau ada uang ditabung, bukan hadiah atau kebun dalam beriman itu. Ada patokan-patokannya. Jadi kembali lagi. Selanjutnya ayat yang ke-17. Ayat ke-17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi ujian luar biasa ini. Bagaimana dengan kita? Kira-kira dikasih dikasih berkat, Tuhan minta kita mengasihi per sepuluhan, tapi kita coba beralasan itu kan perjanjian lama. Ada yang begitu, tapi gak di sini, di luar sana. Begitu gajinya naik, mulai mikir, kalau gaji saya 30 juta, berarti sudah 3 juta. Lumayan juga nih. Nanti malah pendetanya jadi beli apa ini kan gitu. Dan langsung mikir yang lain-lain. Abraham saja di sini dikatakan diminta apa? Diminta mempersembahkan anaknya. Dia tanpa pikir panjang, dia lakukan, dia taat. Masih hitung-hitungan. Terus aku, terus anak-anakku, gitu. Sementara di satu sisi Abraham, kalau kita lihat Abraham memegang janji itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak cucunya, untuk ahli warisnya. Jadi kita sendiri masih berpikir, sementara firman Tuhan yang harus kita lakukan, kita harus mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kan kita masih mikir, diminta persepuluhan masih dipotong lagi kan gitu. Jangan 1/10 lah Tuhan. Ini nggak pesanan dari kembali ya, enggak ya. Jadi jangan kita taat sama Tuhan itu setengah-setengah. Taatlah secara sepenuhnya kepada Allah. Karena Abraham sudah mencontohkan, Allah meminta anaknya saja, dia dengan rela, mau dengan sungguh-sungguh, bukan saja hanya bawa anaknya, tapi dia apa coba? Kalau kita lihat, sampai harus membawa kayu bakar yang akan dipakai untuk membakar korban. Ada juga upaya yang dilakukan, dan dia melakukannya dengan
rela hati, harus ada kerelaan. Jangan bersungguh-sungguh ketika kita mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan yang kita imani itu merupakan persembahan kita bagi Tuhan. Jangan hanya sekedar. Jangan sampai nanti Jadi ketika rela itu, jangan langsung kita berpikir nanti ini dipakai itu apa. Biarkan saja. Namanya sudah rela. Ini anaknya yang tunggal melalui janjinya melalui Sarah, walaupun ada yang namanya Ismail, tapi dia mau mengorbankan yang dikatakan Allah berdasarkan janji-janjinya melalui Ishaklah keturunan. Tapi begitu diminta itu, dia nggak nanya sama Tuhan, kok Ishak, kok nggak Ismail aja gitu kan? Kalau Ismail mungkin dengan senang hati dia gitu kan, dengan senang hati saya yakin itu. Tapi ini Ishak, Bapak Ibu, orang yang sangat dikasihi kan? Ya, kalau kita lihat baca firman Tuhan di Kejadian itu, jadi ini yang sangat dikasihi. Ini kan walaupun kalau kita mendengarkan dari korban-korban perspektif yang lain, bagaimana gambaran Allah gitu kan, mengorbankan anaknya yang tunggal agar kita percaya, tetapi kita di sini belajar tentang bagaimana iman Abraham itu, bahwa ia rela mau mengorbankan anaknya yang sudah lama dinantikannya dan dijanjikan Tuhan bahwa keturunan-keturunannya melalui Ishak. Tapi diminta lagi sama Tuhan. Tapi nanti luar biasanya kita akan lihat di ayat yang terakhir. Jadi ini juga menjadi renungan bagi saya. Apakah saya sudah dengan rela ketika saya mempersembahkan segala sesuatu bagi Tuhan, baik itu waktu, misalnya ketika diminta melayani, apakah kita sudah sungguh-sungguh? Jangankan melayani, ketika kita diminta untuk beribadah seminggu sekali, apakah kita sudah dengan rela menyiapkan waktu kita? Contohnya kerelaan, bagaimana kita siap datang ke tempat ibadah itu dengan tepat waktu mungkin, dengan mempersiapkan waktu yang sungguh-sungguh. Jadi bukan asal-asalan. Kalau kami mungkin karena masih ada Teresia dan Ariel yang harus diurusi, masih sampai makannya juga harus diurusi. Ya, harus ngatur waktunya supaya bisa tepat waktu, harus bangun jam segini, harus persiapan. Jadi ketika ada kadang-kadang rada, karena Teresia sama Ariel itu begitu. Kadang ketika dia ngajak ngomong harus didengerin. Padahal kita lagi sibuk ngerjain sesuatu. Tapi karena memang ada kerelaan untuk bagaimana mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan itu, ya harus diatur dengan baik waktu itu. Bagaimana berapa menit perjalanan dari rumah sampai ke sini diatur dengan baik. Itu hal-hal yang sepele, yang kecil, Bapak Ibu. Bagaimana nanti juga yang seperti tadi, ketika kita nanti misalnya teman-teman dari mahasiswa diminta Tuhan melayani ke desa terpencil, siap, harus rela. Itulah pengorbanan itu. Jangan maunya di kota aja, karena sudah kenal mall gitu kan, maunya pelayanan yang ada mallnya. Tapi harus taatlah kepada Tuhan. Saya juga memiliki komitmen begitu, jujur. Kalau memang Tuhan yang suruh, kemanapun saya siap. Mau disuruh ke Papua, ke pelosok-pelosok, saya siap. Karena ternyata di dalam hati saya itu meyakini bahwa ketika
benar-benar melaksanakan keinginan Tuhan itu, kemauan Tuhan, waduh, nikmatnya luar biasa, benar, luar biasa. Bukan hanya sekedar dapat materi, dapat sesuatu popularitas, bukan. Walaupun misalnya, ini Pak, saya nggak tahu juga. Walaupun misalnya begini ya, saya pernah waktu berdoa, saya pernah berdoa. Ketika dalam berdoa itu, saya itu melihat saya berdiri di atas mimbar yang besar, banyak jemaat. Tapi sampai saat ini saya nggak ada berpikiran saya menjadi gembala. Nggak pernah. Sampai saat ini saya masih meletakkan hati saya, kemanapun Tuhan kirim, saya siap. Mau keadaannya seperti apapun, saya siap. Jadi bukan hanya di atas mimbar ini, tapi itulah komitmen saya. Dan itulah bentuk kerelaan saya. Dan melalui firman Tuhan hari ini, saya terus diteguhkan, diingatkan untuk terus rela melayani Tuhan. Jadi melakukannya itu dengan tidak bersungut-sungut. Begitu juga ketika mempersiapkan firman ini, saya coba memberikan yang saya bisa dengan minta tuntunan Tuhan. Misalnya juga seperti saya itu juga melayani di pengumuman ada kumpulan di sekitar lingkungan. Ketika saya mempersiapkan buku acara firman, saya juga melakukannya dengan sungguh-sungguh, walaupun itu hanya hitungan berapa orang. Karena memang ketika saya terima itu, saya harus rela. Karena para tokoh-tokoh yang tertulis di dalam Alkitab ini menjadi contoh. Dan saya berusaha. Jadi ketika saya dikasih kesempatan, saya sangat bersyukur sekali ketika saya dikasih kesempatan membawa firman tentang Abraham ini, karena ini menjadi koreksi bagi saya supaya bagaimana saya hidup mengimani hidup dalam iman yang betul, yang serius, yang sungguh-sungguh, yang tidak asal-asalan, yang dengan rela hati mau melakukan hanya untuk Tuhan. 18 sampai 19. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kira-kira nggak tahu kalau luput dari pengetahuan saya. Kalau sepengetahuan saya, sudah ada yang dibangkitkan dari kematian sejak dari Adam sampai Abraham. Kalau sepengetahuan saya belum ada. Ini hampir sama seperti yang khotbah minggu lalu disampaikan oleh Pak Yus. Ketika Nuh diminta membangun kapal yang besar, bahtera. Saat itu kan kalau dibilang belum turun hujan, makanya sampai dibilang ini orang gila kan gitu. Begitu juga dengan Abraham ini, walaupun dia belum pernah melihat orang mati dibangkitkan, tetapi dia mengimani, meyakini bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kalau Tuhan membangkitkan, sebenarnya seharusnya Habel dibangkitkan ya ketika dibunuh itu ya. Karena masih sedikit orang perlu untuk melaksanakan firman Tuhan itu, beranak cucu bertambah banyak. Seharusnya pertama itu, tapi Tuhan tidak melakukan. Supaya apa? Kita bisa melihat bahwa iman Abraham itu patut dicontoh. Dia belum pernah melihat
ada kebangkitan dari orang mati, tetapi dia mengimani bahwa dia akan menerima anaknya kembali. Jadi kalaupun nanti Tuhan beneran, ibaratnya begitu, kalaupun Tuhan beneran meminta saya mempersembahkan sampai Ishak dipersembahkan, Tuhan akan bangkitkan dia lagi. Jadi yang keempat bisa kita dapatkan, memegang teguh janji Tuhan. Dia betul-betul memegang teguh janji Tuhan. Bahwa dikatakan di ayat 18 tadi, melalui Ishaklah keturunan Abraham, dan dia memegang itu teguh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memegang dengan teguh apa yang Tuhan janjikan terhadap kita, terhadap kehidupan pribadi kita, terhadap keluarga kita? Atau masih goyah, atau masih berpikir-pikir, atau masih coba-coba? Kalau minta peneguhan itu saya kira bukan coba-coba ya, berbeda. Kalau seperti saya menjalankan, saya bukan mencoba-coba dalam pelayanan, karena saya dengan rela hati melakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya ingin mengkonfirmasi terus, supaya jangan seperti yang pernah disampaikan Pak Ilham khotbah. Jangan sampai saya merasa bahwa Tuhan mempekerjakan saya, tapi Tuhan bilang kok nggak ada upahnya Bapak Ibu. Jangan seperti itu ya. Ada pembantu yang diajak pembantunya kerja di rumahnya, tapi ketika akhir bulan nggak dapat gaji. Jangan sampai nanti begitu. Ketika pulang, berharap-harap nih, akan dibacakan upah saya nih. Ternyata Tuhan nggak bacakan tuh, nggak ada upahnya, nggak diperhitungkan Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita semua mari pegang teguh janji Tuhan, apapun, termasuk di dalam pelayanan kita. Kalau Tuhan berkata Tuhan akan memberkati pelayanan kita, peganglah itu. Kalau memang kita meyakini bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan, pegang itu. Kalau kita meyakini bahwa ketika pelayanan kita Tuhan akan mencukupkan, peganglah itu. Jangan goyah. Kalau kita lihat, kenapa kira-kira Abraham sampai begitunya iman dan taatnya kepada Allah? Yang saya dapatkan dari firman Tuhan, karena Abraham benar-benar mengenal Allah yang dipercayainya. Dia betul-betul mengenal. Sekarang bagaimana kira-kira kita? Betul-betul tidak kita mengenal Allah itu, sehingga ketika kita mengimaninya kita tidak goyah, ketika kita melayaninya kita tidak bersungguh-sungguh, tetapi ada kerelaan yang sungguh-sungguh. Makanya ketika masih ada dari antara kita yang belum mengenal Allah yang disembah, kenalilah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya ketika kita melayani ada kerelaan, ada kesungguhan. Nah, apa dikatakan? Kalau kita lihat, dia mengimani bahwa Allah yang setia, tidak ingkar janji. Terus kemudian Allah yang menyediakan juga kan gitu. Ketika dikatakan juga di ayat yang ke 18 tadi, ke ayat 17 atau berapa, bahwa Allah lah yang akan, ayat 19, Allah lah yang akan mengembalikan Ishak itu. Atau ketika kita berbicara, melihat perbincangan antara Abraham dan Ishak, dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan domba. Ada iman yang luar biasa dari Abraham. Jadi kalaupun kita tidak bisa sampai seperti Abraham, kira-kira kita harus mengimani supaya kita dengan rela hati melayani Tuhan, membuat yang terbaik bagi Tuhan. Saya kira ini firman Tuhan bagi kita
pagi siang hari ini mengingatkan kita kembali untuk taat sungguh-sungguh kepada Allah, untuk rela hati. Terus kemudian kita mau berkorban, tetapi berkorban itu dengan rela. Setia menantikan janji Tuhan dan memegang teguh. Jangan sekedar kita imani, tapi peganglah itu. Kalau Bapak Ibu kita semua mengimani bahwa kita orang-orang yang diberkati, kan bilang doanya itu diberkati dalam doa, amin. Peganglah itu dengan teguh dan jangan hanya sekedar memegangnya. Makasih, kita nyanyi. Saya minta kepada WL untuk membawa kita ke dalam pujian.